Kericuhan antara warga dan polisi ini terjadi di depan kantor Desa Bontoala, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Warga yang dihalangi petugas saat hendak membakar ban bekas terlibat aksi saling tarik dengan polisi, bahkan nyaris saling pukul dengan polisi. Unjuk rasa warga dilakukan di depan kantor desa, menuntut Ketua RW 004 BT Anak Goa dicopot karena dinilai tidak adil kepada warga. Masalah bantuan-bantuan yang kami tidak pernah merasakan. Bantuan selama, khususnya selama COVID ini, 2 tahun terakhir ini, tidak ada sama sekali. Hanya dia mengumpulkan kakak, minta kakak semua, tapi tidak ada realisasi. Usai menggelar demo di depan kantor desa, warga kembali memaksa masuk ke kantor camat untuk beraudiensi. Camat pun menerima perwakilan warga untuk menampung aspirasinya. Kami dari pihak kecamatan menjelaskan bahwasannya masalah ini kan sudah ditangani oleh kepala desa. Biarkanlah Pak Desa melakukan proses secara hukum. Ya, kita bersama ini kan Ketua RW tentunya dipilih, diangkat, insentifnya ada, SK-nya ada. Dia cross check baik di lapangan apakah betul tuntutan warga seperti itu, ya evaluasi secepatnya. Menghindari kericuan terulang, petugas kantor camat dan kepala desa setempat langsung melakukan negosiasi kepada warga dan berjanji untuk segera menindak Ketua RW yang diduga tidak berpihak kepada warganya. Selamat petang, selamat bergabung di iNewsroom. Di sini kita akan berdiskusi mengenai isu-isu fenomenal, kontroversial, dan krusial yang menjadi sorotan. Bersama saya Abraham Silaban. Pemirsa, sekelompok buruh berunjuk rasa di depan Gedung Balai Kota Jakarta. Massa buruh menuntut kenaikan upah minimum provinsi 2022 sebesar 10%. Kita tahap protes, semuanya bentangkan tangannya. Serikat buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia menggeruduk Balai Kota Jakarta di Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat. Sambil berorasi, mereka meminta agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan keluar dan menemui langsung para buruh. Aksi turun ke jalan di masa PPKM level 2 ini sengaja dilakukan para buruh menyusul kian terpuruknya ekonomi mereka selama pandemi COVID-19. Mereka mendesak Pemprov DKI Jakarta bisa menaikkan upah minimum provinsi sebesar 10% pada tahun 2022 mendatang. Bahwa kita akan minta kepada gubernur untuk dapat menaikkan UMP dan UMSP tahun 2022. Karena apa? Kita melihat di tahun 2021 tidak ada respon positif dari gubernur tentang UMSP. Dan kita lihat juga bahwa pandemi ini akhirnya membuat semua pekerja, baik informal maupun formal. Sepanjang aksi berlangsung, arus lalu lintas sempat tersendat karena menutup separuh badan jalan. Puluhan mahasiswa asal Ambon mengamuk untuk masuk ke pelabuhan Murhum, Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Petugas menghadang mahasiswa karena tidak memiliki tiket. Puluhan mahasiswa asal Ambon mengamuk di pelabuhan Murhum, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Senin malam. Massa merusak pagar dan memaksa masuk ke terminal pelabuhan yang dijaga ketat oleh petugas. Mahasiswa yang mengaku selesai mengikuti kegiatan Muktamar ke-19 Ikatan Mahasiswa di Kendari mengaku kehabisan uang dan tidak bisa membeli tiket untuk pulang ke kampung halaman di Ambon. Saya pikir bahwa teman-teman ini harus diberangkatkan karena faktor kalau tinggal di Kota Bau-Bau, mana duit mereka gitu. Sedangkan kita mediasi di pihak Pelni dan pihak bandar bahwa kita ini tidak punya duit. Kita membawakan diri kami aja gitu. Kalau kita mengikuti dengan peraturan di pihak Pelni dan lain-lain, itu katanya diskonnya 20%.
Tapi kami tidak membicarakan persoalan itu. Kalau bicara persoalan undang-undang, proses dan lain-lain, berarti membutuhkan waktu. Pihak pelabuhan menjelaskan untuk dapat masuk ke terminal pelabuhan, calon penumpang harus memiliki tiket dan sudah tes rapid antigen. Kami kan sudah jelaskan prosedur ya, yang diperkenankan naik ke atas kapal adalah memiliki tiket, kemudian juga memiliki persyaratan antigen ataupun rapid test, sehingga prosesnya juga memenuhi kriteria untuk bisa kembali ke. Akibat kericuhan, fasilitas pelabuhan rusak dan puluhan mahasiswa ini batal berlayar ke Ambon. Selain itu, satu mahasiswa pingsan akibat berdesakan dengan petugas. Eksekusi ruko di Surabaya, Jawa Timur diwarnai adu mulut. Keluarga pemilik ruko tidak terima atas eksekusi yang dilakukan jurusita Pengadilan Negeri Surabaya. Keluarga pemilik ruko ini terlibat adu mulut dengan kuasa hukum penggugat di depan sebuah kompleks ruko di Surabaya, Jawa Timur. Mereka menolak eksekusi yang dilakukan jurusita Pengadilan Negeri Surabaya terhadap 4 ruko. Jurusita pun terpaksa membongkar paksa pintu ruko yang dikunci oleh pemilik ruko. Mereka juga mengeluarkan paksa barang-barang yang ada di dalamnya. Eksekusi ruko ini buntut dari sengketa jual beli bangunan antara dua pihak. Sengketa tentang jual beli bangunan, ini kan karena IPT, jadi jual beli bangunan antara Hendata Tanto dengan Yulianto. Nah, kemudian sengketa di Pengadilan Negeri sampai di tingkat TK dimenangkan oleh Hendata Tanto. Eksekusi akhirnya tetap berjalan dan dijaga oleh petugas kepolisian. Pemirsa, motif oknum polisi yang menembak rekan sesama polisinya masih misterius. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan barang bukti untuk mengungkap motif pelaku. Sehari setelah penembakan anggota polisi Bribtu Hoirul Tamimi oleh rekan sesama polisinya, tim Satreskrim Polres Lombok Timur kembali turun ke rumah korban untuk melanjutkan olah TKP. Petugas mengidentifikasi sejumlah titik di sekitar rumah korban. Dalam olah TKP ini, polisi juga membawa tersangka MN, anggota polisi yang diduga menembak korban hingga tewas. Ya, kami lagi bekerja mengumpulkan bahan keterangan dan mengolah alat bukti yang ada untuk membuat terang apa sih sebenarnya menjadi motif sehingga oknum anggota Polri itu menembak rekan kerjanya. Ya. Kemudian untuk selongsong tadi ditanyakan, itu selongsong dari senjata laras panjang P2. Ya, senjata laras panjang. Jadi senjata ini adalah organik Sabara yang menjadi inventaris Polsek. Sebelumnya, jasad Bribtu Hoirul Tamimi ditemukan di rumahnya di Komplek Perumahan Pesona Gria Madani, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Korban tewas ditembak sejawatnya Bribka MN, anggota Polsek Wanasaba menggunakan senjata laras panjang. Pelaku lantas ditahan di Mapolres Lombok Timur beserta sejumlah barang bukti berupa senjata laras panjang, 2 selongsong peluru, ponsel, serta kendaraan dinas pelaku. Untuk mengetahui perkembangan terkini kasus anggota polisi yang menembak rekan sejawat, rekan kerjanya sudah terhubung bersama kami, Kabid Humas Polda Nusa Tenggara Barat, Kombes Artanto. Assalamualaikum, selamat malam Pak Artanto. Pak Artanto, sudah diaktifkan mode suaranya Pak? Saya kurang jelas mendengar Anda Pak. Oh ya. Ya sudah Pak, sudah jelas Pak. Oke, baik. Langsung ke pertanyaan pertama ya Pak. Desas-desusnya menguat bahwa di balik ini semua adalah motif asmara. Betul demikian Pak? Dari hasil pemeriksaan penyidik yang di lapangan dan juga keterangan pengakuan dari pelaku, terdapat indikasi bahwa pelaku ini cemburu terhadap korban, yang mana korban ini sering melakukan komunikasi melalui chat kepada istri pelaku, sehingga pelaku ini emosi dan cemburu buta.
Demikian. Oke, ini semua hasil dari cek percakapan ponsel antara pelaku dan korban, begitu Pak? Ini masih indikasi, dan indikasi ini menjadi arah kita melakukan penyelidikan supaya terangnya suatu tindak pidana. Dan alat bukti atau barang bukti yang kita sita berupa handphone milik pelaku, kemudian handphone istri pelaku, dan handphone dari korban, ini sedang kita celebrate atau kita sinkronisasi datanya untuk mencari informasi-informasi apa sih yang terjadi sebenarnya di dalam komunikasi tersebut. Ya, ini masih dalam proses penyelidikan. Kalau sudah ada indikasi, artinya apakah betul ini menguat ada hubungan terlarang antara istri pelaku dengan korban, Pak? Tentunya harus kita buktikan dulu. Karena ini kan masih berproses, namun indikasi ini menjadi arah dan tujuan kita melakukan penyelidikan. Nah, nanti kalau bukti sudah dapat, baru dapat kita sampaikan ke rekan-rekan sekalian. Senjata laras panjang, properti unit Sabhara ini digunakan untuk menghabisi nyawa korban, Pak. Apakah artinya memang pelaku ini sesama unit Sabhara? Pelaku ini adalah personel Polsek Wanasaba. Yang bersangkutan ini selaku anggota jaga. Dan korban ini adalah personel Polres Tapumas. Sebenarnya kedua anggota Polri ini sudah saling kenal, hubungannya baik saja. Cuman karena ada permasalahan komunikasi, sehingga pelaku ini emosi dan cemburu buta akhirnya melakukan perbuatan yang tidak kita inginkan tersebut, yang berakibat korban meninggal dunia. Jadi dugaan kuat motifnya bukan ada persoalan dalam lingkup kerja ya Pak, sama anggota polisi begitu Pak? Untuk sementara demikian, karena ini arahnya penyelidikan untuk memudahkan kita mengungkap suatu perkara. Dan alat-alat bukti atau barang bukti yang kita punya itu sedang kita lakukan pengolahan. Sampai pada akhirnya pelaku berniat untuk menghabisi nyawa korbannya, Pak. Apakah sudah ada upaya perencanaan termasuk pengancaman terlebih dahulu terhadap korbannya? Tentunya kegiatan yang dilakukan oleh pelaku ini, dia berencana dari awal membawa senjata itu menurutnya sudah niat dia untuk melakukan perbuatan yang terlarang, membawa senjata, kemudian menuju ke TKP dan langsung melakukan penembakan terhadap korban. Ini salah satu hal yang sudah dapat terindikasi dan ini perlu kita buktikan secara maksimal. Demikian. Pak, apakah perencanaan ini dilakukan seorang diri atau jangan-jangan ada yang memuluskan niat pelaku? Sampai saat ini masih seorang diri pelaku tersebut. Bagaimana dengan kondisi kejiwaan pelaku, Pak? Dalam proses penyidikan tentunya kita harus melihat kondisi emosi yang bersangkutan. Kita akan melakukan pemeriksaan melalui Dinas Psikologi Polda, bagaimana sih kejiwaan yang bersangkutan. Kita akan melihat sebelum kejadian dan pasca kejadian. Tentunya ini PR bagi kita untuk dari bagian psikologi Polda untuk melakukan pemeriksaan yang bersangkutan. Itu juga pertanyaan kan Pak, bagaimana kemudian polisi dengan sadar mengambil senjata kemudian menembak rekan sejawat, rekan kerjanya Pak, itu satu hal. Kemudian bagaimana ia mengakses senjata itu Pak, karena disebutkan tadi adalah personil Polsek sementara itu adalah properti Sabhara, Satuan Anti Huru-Hara. Saya luruskan ya, properti atau senjata organik ini adalah senjata organik P2 milik Polsek. Yang bersangkutan berdinas di Polsek Wanasaba. Tentunya yang bersangkutan ini memahami lah bagaimana cara membawa atau mengambil senjata dari letaknya dan membawa. Tentunya teman-teman yang lain tidak akan curiga karena yang bersangkutan ini selain menjadi anggota piket, patroli dan juga seorang Babin Kamtibmas. Sehingga pada saat patroli menggunakan senjata api milik organik Polri tentunya hal yang rutin yang dilakukan sebagai seorang anggota Polri. Demikian. Secara sadar pelaku melakukan perbuatannya artinya ada hukuman yang tidak berupa pencopotan ya Pak? Ada sanksi pidana kurungan ya Pak?
Tentunya kita dari kepolisian dinas tegas menyatakan bahwa pelaku telah melanggar kode etik kepolisian. Ini ancamannya adalah pemecatan atau PDH, pemberhentian tidak dengan hormat. Selain itu yang bersangkutan juga akan kita kenakan tindak pidana di dalam hal ini adalah pasal 340 KUHP, di mana ancaman hukumannya adalah maksimalnya hukuman mati, minimal dia hukuman penjara seumur hidup. Karena ini sudah betul-betul perbuatan yang sangat menjadi atensi bagi kita, dan ini tidak boleh terjadi seharusnya. Persis Pak, itu yang kita harapkan sama-sama sebagai publik, sebagai sipil. Kita berharap hal demikian tidak akan terjadi kepada aparat yang bertanggung jawab menjaga ketertiban sipil. Terima kasih Kombes Artanto sudah hadir dan berbincang bersama kami, meluangkan waktunya. Usai video menganiaya bawahannya viral, Kapolres Nunukan dinonaktifkan dari jabatannya. AKBP Saiful Anwar kini diperiksa Divisi Propam Polda Kalimantan Utara. Kapolres Nunukan AKBP Saiful Anwar terekam kamera pengawas menganiaya anak buahnya Brigadir Sony. Dalam video ini, Kapolres dengan leluasa menganiaya anak buahnya tanpa sedikit pun perlawanan. Peristiwa ini terjadi dalam Baksos Akabri 1999 Peduli di Aula Mapolres Nunukan. Dari pemeriksaan sementara, Kapolres Nunukan mengaku marah kepada anak buahnya karena meninggalkan tanggung jawabnya dan sulit dihubungi saat ada masalah pekerjaan. Buntut viralnya video penganiayaan ini, Kapolres dan anak buahnya diperiksa di Divisi Propam Polda Kaltara. Pada saat Brigadir SL muncul di aula, Kapolres emosi dan memberikan hukuman berupa pemukulan. Rekaman video CCTV diambil Brigadir SL dan dipiralkan ke grup WA TIK Polda Kaltara dan grup Leting Bintara. Untuk menjalani pemeriksaan, Kapolda Kalimantan Utara menonaktifkan AKBP Saiful dari jabatannya. Seorang mahasiswa Universitas Negeri 11 Maret Solo tewas saat mengikuti pendidikan dasar resimen mahasiswa, dan polisi pun tengah menyelidiki penyebab pasti kematian korban. Suasana duka menyelimuti rumah pasangan Sunardi dan Endang Budiastuti di Desa Dayu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Buah hati mereka, Gilang Endi Saputra, meninggal saat mengikuti pendidikan dasar resimen mahasiswa di Universitas Negeri 11 Maret Solo. Saat memeriksa jasad Gilang, orang tua korban menemukan sejumlah luka dan lebam. Melihat keanehan tersebut, pihak keluarga memutuskan untuk mengotopsi jasad korban di RSUD Dr. Muwardi dan melaporkan peristiwa ini ke polisi. Setelah di rumah dibuka, ternyata kondisi jenazah itu mukanya udah memar, banyak mengeluarkan darah, bergumpal-gumpal di mukanya itu. Terus di sini ada luka di belakang, di tengkuk ini. Pundak? Ya, di pundak itu. Ya, akhirnya kan musyawarah keluarga, akhirnya melaporkan kepada polisi. Bahwa memang ada kejadian tersebut, tapi sementara kasus tersebut masih kita selidiki, karena kebetulan kami hanya mendapatkan laporan bahwa adanya warga Karanganyar yang meninggal di sekitar wilayah Surakarta, dan untuk korban pun saat ini masih berada di Mawar. Sebelumnya, Gilang sempat pamit ke keluarga pada hari Jumat untuk mengikuti kegiatan Menwa selama 2 minggu. Naas, Gilang tewas di hari kedua pelaksanaan Diksar Menwa UNS Solo. Layanan Transjakarta dan beberapa angkutan umum akan melayani 100% kapasitas penumpang. Jangan kemana-mana, kami hadirkan informasinya saat lagi.